Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan metode simplex dari program linear. Halo teman-teman, kami akan menjelaskan apa itu metode simplex dan bagaimana pengerjaannya. Di sini ada pendahuluan di mana metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali dikemukakan oleh Georges Destin pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika diketemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapainya hasil optimal, dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, berbagai alat dan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear, bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga tahun 1950-an seperti pemrograman dinamik, teori antrian, dan persediaan, di mana program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Selanjutnya, di sini ada dua metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam program linear, yaitu metode grafis untuk dua variabel dan metode simplex untuk dua variabel atau lebih. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex, di mana nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikali dengan negatif 1. Selanjutnya, fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah bentuk sama dengan menambahkan variabel slang atau surplus. Variabel slang atau surplus disebut juga variabel dasar. Penampakan slang variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena adanya kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semua digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, fungsi kendala dengan tanda besar dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengkalikan dengan negatif 1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slang. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambah artificial variable atau M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Selanjutnya, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Selanjutnya di sini ada metode simplex, di mana metode simplex merupakan prosedur aljabar yang bersifat interaktif yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible atau ruang solusi menuju ke titik ekstrim operator. Di sini ada formulasi program linear, di mana masalah keputusan yang sering dihadapi analisisnya adalah mengalokasikan secara optimum keterbatasan atau kelangkaan sumber daya, di mana sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruang, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya itu. Hasil yang diinginkan mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi dari beberapa ukuran profit, penjualan, dan kesejahteraan, atau minimisasi pada biaya, waktu, dan jarak. Masalah optimasi ini dapat diselesaikan dengan program linear. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam perumusan model program linear. Yang pertama, definisikan variabel keputusan, di mana variabel nilainya akan dicari. Selanjutnya, rumuskan fungsi tujuan, di mana maksimisasi atau minimisasi, dan tentukan koefisien dari variabel keputusan. Selanjutnya, rumuskan fungsi kendala sumber daya, di mana tentukan kebutuhan sumber daya masing-masing untuk pengubah keputusan, dan tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas.
Selanjutnya, tetapkan kendala non-negatif di mana setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Di mana di sini ada contoh soal, suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, di sini ada penyelesaian. Di mana definisi variabel keputusan, yaitu keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusan M sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan atau dalam satuan unit. Jika K, jumlah kursi yang dihasilkan atau dalam satuan unit. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Di situ ada tabel di mana di tempat proses, di situ ada perakitan, pemolesan atau laba unit. Waktu yang dibutuhkan per unit. Nah, untuk di meja perakitannya ada 4, pemolesannya ada 2, sedangkan di kursi perakitannya ada 2, pemolesan ada 4. Jadi, total jam tersedia di perakitan ada 60 jam, sedangkan pemolesan ada 48 jam. Jadi, laba atau unitnya untuk meja 80.000, sedangkan untuk kursi 60.000. Di sini ada perumusan fungsi tujuan, di mana laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis fungsi maksimum laba sama dengan 8M ditambah 6K dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala dengan kendala yaitu yang pertama 4M ditambah 2K kurang dari 60. Sedangkan yang kedua 2M ditambah 4K kurang dari 48. Jadi kendala non negatifnya itu meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. M besar dari 0 dan K besar dari 0. Selanjutnya di sini ada ketentuan penggunaan tabel simplex, di mana fungsi-fungsi batasan menggunakan notasi kurang dari. Yang pertama, fungsi batasan harus diubah dari kurang dari ke bentuk sama dengan menambah variabel atau variabel surplus yang dimulai dari xn ditambah 1, xn tambah 2 sampai dengan xn ditambah m. Yang kedua, proses pengulangan dihentikan apabila koefisien-koefisien dari fungsi tujuan sudah tidak ada yang negatif. Jadi, bentuk tabel simplex dapat dilihat dengan tabel di bawah. Selanjutnya di sini ada metode simplex memaksimasi, yaitu ada tahap-tahapnya, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Fungsi tujuannya Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2, fungsi-fungsi kendala. Yang pertama, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 60. Sedangkan 2X1 ditambah 4X2 yaitu kurang dari 48. Selanjutnya, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar, di mana bentuk standar simplex itu Z dikurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. Di mana 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 60.
Dan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Jadi dengan x3 dan x4 adalah variabel slang. Selanjutnya, membuat tabel simplex awal. Yang pertama, menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil dengan cara menentukan indeks, yaitu nilai kanan atau NK dibagi kolom kunci atau KK. Jadi menentukan nilai elemen ke sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah disajikan pada tabel simplex, yaitu di situ ada variabel dasar atau VD, yaitu Z, X3 dan X4. Di mana Z itu Z-nya 1, di Z X3-nya itu 0 dan di X4-nya 0. Di X3 di Z-nya itu min 8, X3-nya itu 4, X4-nya itu 2. Di X2 Z-nya itu 0, X3-nya itu 2, X4-nya itu 4. Di mana slang variabelnya X3 itu Z-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 0. Di X4 Z-nya itu 0, X3-nya 0, X4-nya 1. Jadi nilai kanannya terdapat Z-nya 0, X3-nya 60, X4-nya 48. Sedangkan di indeks Z-nya itu 0, X3-nya 15, X4-nya 24. Selanjutnya di sini kita akan melakukan iterasi, di mana membuat baris kunci baru. Baris kunci baru dengan rumus baris kunci lama dibagi elemen sel, di mana baris kunci baru itu dilambangkan X1. Jadi baris kunci lamanya itu 4, 2, 0 dan 60. Dibagi elemen selnya itu 4. Jadi X1-nya sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 0 dan 15. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Selanjutnya baris Z baru sama dengan baris Z lamanya tadi min 8, min 6, 0, 0, 0 dikurang min 8 dikali 1, 1 per 2, 1 per 4, 0 dan 15. Jadi hasilnya 0, min 2, 2, 0 dan 120. Jadi membuat barisan variabel baru, yaitu 4 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Jadi baris X4 lama itu nilainya 2, 4, 0, 1, 48 dikurang 2 dikali 1, 1 per 2, 1 per 4, 0 dan 15. Jadi hasilnya 0, 3, negatif 1 per 2, 1 dan 18. Selanjutnya lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Jadi baris kunci baru atau X2, baris Z baru, baris X1 baru, nilai-nilainya disajikan pada tabel simplex berikut, yaitu di mana variabel dasar Z, X1, X2 dan Z-nya itu 100, X1-nya 010, X2-nya 00. Jadi slang variabelnya di mana X3-nya itu 5 per 3, 1 per 3 dan negatif 1 per 6. Di mana X4-nya 2 per 3, negatif 1 per 6, 1 per 3. Jadi hasil nilai kanannya atau NK-nya itu Z-nya 132, X1-nya 12, X2-nya 6. Jadi hasilnya, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah
X1 sama dengan meja sama dengan 12, sedangkan X2 sama dengan kursi sama dengan 6. Dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132 atau dalam puluhan ribu rupiah. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum sebesar Rp1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 tidak ada atau X3 dan X4 sama dengan 0. Artinya, seluruh waktu kerja atau perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan atau tidak ada waktu yang tersisa. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Ringkasan prosedur metode simplex. Yang pertama, formulasikan persoalan ke dalam model linear. Selanjutnya, tambahkan variabel slang pada masing-masing constraint atau pembatas untuk memperoleh bentuk standar. Model ini digunakan untuk identifikasi solusi variabel awal dari pembatasan bertanda lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya, buat tabel simplex awal atau initial simplex tabel. Selanjutnya, pilih kolom kunci yang memiliki nilai Z terkecil. Selanjutnya, pilih baris kunci yang memiliki nilai indeks terkecil, di mana nilai indeks adalah perbandingan antara nilai kanan dengan kolom kunci. Selanjutnya, menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Selanjutnya, lakukan iterasi dengan membuat baris kunci baru, baris Z baru, dan baris variabel slang baru. Baris kunci baru ditentukan dengan membagi baris kunci lama, di mana elemen sel baris Z baru dan baris lainnya ditentukan dengan cara sama dengan baris lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Jadi, letakkan nilai-nilai baris yang baru diperoleh tadi ke dalam tabel. Selanjutnya, jika pada baris Z masih terdapat nilai negatif, maka ulangi prosedur 4 kembali. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.